Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan mengaji kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang soleh. Ilmu yang dikaji di majelis ilmu itu adalah taman surga. Sebagaimana pesan Nabi SAW, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Bila kalian melewati taman surga, mampirlah. Kalau mereka tanya, wa mariyadul jannah, apa taman surga? Jawabnya, hilakul dzikri, halaqah dzikir. Itu majelis ilmu. Masuk pada bab yang ke-44. Babu tauqiril ulama wal kibar wa ahlil fadli wa taqdimihim ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa idhari martabatihim. Bab taukir, memberikan penghormatan al ulama kepada ahli ilmu. Ulama jamak dari alim. Alim adalah orang yang punya ilmu, yang itu dikatakan sebagai warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Nabi meninggal tidak mewariskan harta. Pesan Nabi SAW, ma taraktu la nurasu ma taraktu shadaqah. Saya tidak diwaris, kami para nabi, para rasul tidak waris. Apa yang kami tinggalkan semuanya masuk sedekah. Dalam artian hartanya tidak diwaris. Semua harta yang dipakai oleh Nabi bersama keluarganya selama hidup, ketika meninggal semuanya masuk ke Baitul Mal. Maka pada waktu itu Fatimah enggak mewarisi, Abbas enggak mewarisi. Ini khusus untuk Nabi. Yang diwariskan apa? Ilmu. Yang diwariskan ilmu. Bagaimana pesannya? Taraktu fikum amroini lan tadilu abadan in tamassaktum bihima. Saya wariskan pada kalian dua warisan. Selagi kalian berpegang teguh kepada keduanya, dijamin selamanya tidak bakal sesat. Kitab Allah, itulah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, petunjuk Nabi SAW di dalam meniti kehidupan, yang itu perwujudan dari Al-Quran. Karena Rasul bisa dibilang Quran yang berjalan, karena khuluquhu Al-Quran, profil Rasul itu adalah Al-Quran. Itu yang diwariskan.
Makanya siapa yang kaum muslimin mewarisi Quran berarti dihafalkan. Syukur-syukur mungkin boleh punya sanad walaupun tidak harus. Sebagai pembuktian mungkin kerja keras sehingga sempurna. Juga dikuasai bahasa Arabnya. Juga tafsirnya. Itu warisan Nabi, kitab dan sunnah. Sunnah itu perilaku Nabi yang semuanya dari wahyu meliputi akidah, ibadah maupun sosial. Makanya orang yang mencari ilmu berarti otomatis dia menjadi pewaris. Kita pun juga menjadi pewaris. Kenapa? Kita baca Quran, kita baca sunnah, kita belajar keilmuannya. Kita pun juga punya tugas mengamalkannya. Kita juga punya tugas mengajarkannya. Karena perintah Allah Ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Orang tua harus jadi guru buat muridnya, walaupun cara mengajarnya tidak langsung. Cara mengajarnya dengan mencarikan guru yang baik buat anaknya, itu orang tua sudah otomatis juga menjadi guru, karena mitra kerjasama jadi guru. Kalau begitu semuanya itu menjadi pewaris Nabi. Makanya itu harus dihargai. Kecintaan umat kepada Nabi harus nomor satu, melebihi cintanya pada diri sendiri, keluarganya, hartanya, jabatannya, semua manusia. Pesan Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi wa ahli wa mali wa nasi ajmain, au kama qala Nabi SAW. Tidak sempurna iman satu di antara kamu sampai saya, yaitu Nabi, paling dicintai daripada dia mencintai diri sendiri, keluarganya, hartanya, semua manusia. Dan cinta bukan sebatas rasa, tetapi perwujudan. Sebagaimana pesan Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Bila kalian cinta Allah, beri bukti. Apa? Ikut pada Nabi. Karena ikut pada Nabi itu sudah ikut Allah. Wa may yuti'ir rasul faqad atau Allah. Siapa yang mentaati Rasul itulah taatnya kepada Allah. Itu ada pembuktian. Kalau begitu bagaimana cara mencintai ulama? Cinta kepada fisiknya itu katut. Intinya cinta kepada Nabi yang menjelma pada diri orang tadi ilmunya. Karena ilmu Nabi menjelma pada dirinya, saya cintainya untuk mendapatkan ilmunya Nabi yang dia pelajari supaya dia sampaikan kepadaku. Maka dengan dicintainya ulama berarti siap untuk menerima ilmu. Dibencinya ulama berarti dia tidak mau mencari ilmu. Makanya cinta kepada guru itu kunci ilmu bermanfaat. Makanya Abu Hurairah ketika menerima wasiat dari Nabi itu diungkapkan dalam bentuk, saya mendapatkan sesuatu dari orang yang paling ku cintai. Semisal bahasanya ausani khalili bi thalathin. Khalilku, khalil itu Habib, tingkatnya paling tinggi. Napa Habib? Kelangenan, sesuatu yang paling saya cintai. Habibi, habibati, itu ungkapan orang yang dicintai pakai bahasa Arab. Khalil itu paling tinggi, lebih daripada mencintai diri sendiri. Maka dengan mencintai kepada nabinya dengan seperti itu, pasti akan menerima wasiatnya. Karena cinta itu amal dan pengorbanan. Karena definisi cinta adalah rasa suka kepada sesuatu,
Ketika bersanding dengannya tenang, berpisah darinya susah. Untuk menjaga kelestariannya siap berjuang. Maka cinta kepada Nabi begitu. Siap berilmu, beramal, berjuang sampai membela Nabi lebih daripada membela diri sendiri. Bila nabinya sudah dicintai seperti itu, ketika meninggal dilanjutkan oleh pewarisnya, maka mereka katut untuk dicintai, otomatis. Itu otomatis. Maka termasuk bentuk tarbiyatul aulad, mendidik anak. Didiklah anakmu cinta pada ahli ilmu. Bapak, apabila anak sudah benci kepada ahli ilmu, sementara anak lahir gak punya ilmu, sementara beramal butuh ilmu, dari mana dia dapatkan ilmu? Hancur kan? Hancur. Makanya menjatuhkan ahli ilmu sama dengan menjatuhkan Quran, menjatuhkan sunnah, menjatuhkan Nabi. Karena nabinya telah meninggal, ahli ilmu melanjutkannya. Ibaratnya nasi di piring, soto di piring, rawon di piring, makanan berkuah di piring, diemoy piringi, isine numplek. Dimoy ahli ilmune murat marit. Makanya itu sebuah keharusan. Sebuah keharusan. Itu kemestian ke sana. Dari situlah kita nanti diuji tentang keimanan. Tanda iman adalah mencintai Rasul. Konsekuensinya mencintai orang yang menjadi pewarisnya Rasul. Itu cintanya karena Allah, dalam rangka mengharapkan rahmat Allah. Makanya boleh dikatakan, andaikan saya tidak mengharapkan rahmat Allah, saya tidak mencintai dia. Kenapa? Secara pribadi saya tidak suka. Tapi karena dia itu sebagai pewaris Nabi, saya butuh. Dari dia saya dapat ilmu. Itu namanya cintanya karena Allah. Sehingga tidak ada tendensi pribadi, tendensi nafsu tidak ada. Makanya siapa punya hasad harus dikendalikan. Hasad dikendalikan apa dihilangkan? Dikendalikan. Hasad dihilangkan ya rangkaian tidak ada listriknya ya ramurup. Instalasi kabel lengkap dengan lampu dan yang lain-lain tidak ada listriknya ya nggak murup. Kenapa? Hasad itu energi, tinggal mengelola saja. Dan semakin hasad berarti semakin semangat. Kenapa? Ada orang punya anugerah, dia itu suka, cuma nggak punya akhirnya benci. Supaya tertata maka diarahkan kepada ghibthah. Karena ghibthah itu sering menggunakan bahasa hasad. Artinya kemauan kuat. Dia punya, oh kok indah, saya pengen punya. Semangat tanpa menghancurkan dia. Kalau dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Dia modalnya pas-pasan bisa, saya kan juga bisa menggali modal. Akhirnya kerja keras tanpa merusak, itu ghibthah. Maka dengan semangat yang ada, maka berpotensi mujahadah hasilnya besar. Karena orang diberi itu dengan kuncinya mujahadah, kerja keras. Yang Allah jelaskan, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Sapa sing perpayah-payah, pekerja keras, gak mengenal payah, siap menempuh satu payah ke payah yang lain, mati baru istirahat, maka Allah akan banyak memberikan jalannya. Itu kan kuncinya ada di mujahadah kan. Makanya biar punya mujahadah ya punya greget hasad yang dikendalikan menjadi ghibthah. Itu semangat punya sehingga mendorong dia pekerja keras. Itu konsekuensi cinta kepada ulama juga harus bisa mengendalikan hasad. Karena seringnya orang punya kebaikan itu dihasad. Makanya hasad itu harus dikendalikan menjadi ghibthah. Bila bisa nanti sukses. Sukses. Pesan Nabi sallam, la hasada illa fisnatain.
nggak boleh punya hasad, artinya nggak boleh ghibthah. Wong liya duwe, kamu ora usah pengen duwe semisal dia. Nggak usah. Kono duwe, kamu duwe, ya nikmati jatahmu. Bila mereka punya, kamu ingin punya semisal mereka, itu dua saja. Apa? Satu, ilmu. Ya Allah, dia punya ilmu, saya juga punya ingin. Itu hartanya banyak, habis untuk sedekah, saya juga ingin. Dua ini saja yang boleh. Itu cara mengendalikannya, sehingga dan begitu nanti sasaran cinta pada ahli ilmu nanti akan tergapai. Tujuannya terjaga Islam dari masa ke masa. Di masa Nabi SAW, para sahabat mencintai Nabi lebih daripada diri sendiri. Konsekuensinya siap berjuang bersama Nabi habis-habisan, sukses. Meninggalnya Nabi, generasi tabi'in tidak boleh kalah fadilah. Maka cintailah orang yang menjadi sahabat Nabi. Karena kamu dapat ilmu tidak dari Nabi, tapi dari sahabat Nabi yang mau warisan kepada kamu. Ketika tabi'in mencintai sahabat, sukses. Kenapa? Terwarisi ilmunya. Muncul ke generasi tabi'in, karena nggak jumpa sahabat, nggak jumpa Nabi, jumpanya muridnya Nabi, muridnya sahabat namanya tabi'in, maka mencintai tabi'in. Akhirnya ilmunya diserap dengan baik, sukses. Itu buahnya itu ke sana. Buahnya ke sana. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i, cinta gurunya. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad, cinta gurunya. Imam Ahmad punya murid Imam Bukhari, Imam Muslim, cinta gurunya. Sukses kan? Tanda cinta itu menggali ilmunya. Orangnya katut saja. Karena orang itu mulia karena ilmu, bukan karena zat orangnya. Allah menyebutkan yarfa'illahu alladziina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Sebab terangkatnya derajat iman dan ilmu. Nah, ini alasan. Makanya siapa yang menginginkan ingin terangkat derajatnya, maka imanlah, ilmulah. Karena kamu gak jumpa Nabi, carilah muridnya Nabi. Gak jumpa muridnya Nabi, ya murid bawahnya. Kalau kita siapa? Di antara orang yang ada di kanan kita menjadi pewaris Nabi, itulah cari ilmunya. Itu arahnya taukir itu ke sana, bukan untuk membahagiakan orang per orang. Saya cintai si fulan supaya dia itu bahagia, bukan. Tapi saya cintai fulan supaya diri saya bahagia. Orang itu ketika membahagiakan, hakikatnya membahagiakan diri sendiri atau membahagiakan orang lain? Membahagiakan diri sendiri. Ya Allah berpesan, man amila hasanatan fali nafsi, siapa sing ngamal baik dipek dewi, bukan untuk orang lain. Orang lain diberi itu masih lebih tinggi yang memberi. Yang mencintai dan yang dicintai masih tinggian siapa? Masih tinggian yang mencintai. Yang memberi sedekah sama yang diberi sedekah, besar mana derajatnya? Besar yang memberi. Karena memberi sedekah 1000 malah 10.000. Diberi sedekah 1000 panggah 1000, ya kan? Selain memberi sedekah 1000 untuk 10.000 dilepaskan jadi 700.000. Makanya kalau kita itu mencintai orang itu untuk diri sendiri. Enak kono dicintai. Loh sing penak itu yang mencintai, bukan orang lain. Bila menggambarkan, enak kono cintai, aku pangkon mencintai, itu namanya hasad. Makanya hasad nanti dia akan jadi korban. Karena pesan Nabi SAW, iyyakum wal hasada. Fa innal hasada ta'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah, atau kama qala Nabi SAW. Saya tujukan kepada kalian, waspadalah oleh kalian akan hasad, karena dia akan menghancurkan kebaikan sebagaimana api menghancurkan kayu terbakar ludes, ya kan? Terbakar ludes. Makanya
Kalau enek wong disangoni, bahagialah nyangoni. Disangoni 1000 bangga 1000, sing nyangoni 1000 diganti 10.000, diganti 700.000, diampuni dosa, diberi pahala. Loh, kan penak kan ya. Sing disangoni enggak ada jaminan seperti itu. Enggak ada jaminan seperti itu. Itu pun juga tidak akan mengurangi harta. Kenapa? Wa ma anfaqtum fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kamu infakkan Allah memberi ganti. Ma naqasa malun min sedekah, tidak berkurang harta karena sedekah. Ini pentingnya bab tauqirul ulama. Bukan untuk membahagiakan ABC, bukan. Tapi membahagiakan diri sendiri. Mau bejone dipetik sendiri, gak mau silokone juga ditanggung sendiri, karena pesan Allah Ta'ala waman asa'a wa alaiha. Sapa sing tuminta elek ya tanggungan dewi, asat membakar ya tanggungan dewi. Berikutnya wal kibari, dan menghargai kibar itu orang tua. Siapa yang dimaksud dengan orang tua di sini? Waliyul amri. Siapa dimaksud orang tua? Waliyul amri. Bila kita baca bab ini, syarahnya oleh Syekh Utsaimin, yang dibahas adalah berikutnya itu waliyul amri, pemerintah. Di balik itu antara ulama dan pemerintah itu menggunakan kata yang sama. Sebagaimana hadis sudah berulang kita sampaikan, dari hadis ad-dinu an-nasihah. Hakikat orang beragama itu memberikan kesetiaan, menginginkan kebaikan pihak lain. Ditanya kepada siapa? Pertama kepada Allah, berarti dan bertauhid. Kedua kepada kitab, berarti diilmui setelah diimani dan konsekuensinya. Tiga, menginginkan kebaikan untuk Rasulnya, siap menjadi pengikut pengambil sunnahnya. Yang ketiga kepada waliyul amri. Itu dua tafsiran. Siapa tafsir waliyul amri? Satu ulama, satu umara. Kalau orang itu sempurna, itu bisa menjadi profil seorang ada dua pribadi, ya ulama, ya umara. Sinten contohnya? Nabi punya keduanya. Ya memimpin negara sampai panglima perang juga ngulang abatasa, bahasa gampangnya begitu. Membacakan ayat, menjelaskan, menjawab pertanyaan, menyontohkan beramal, ditandangi semuanya. Abu Bakar pun juga sama, membimbing keagamaan masyarakat, juga menjaga kesejahteraan masyarakat. Umar pun juga demikian. Tapi akhirnya sering orang itu hanya memiliki separuh, hanya ngurusi negara tok atau ngurusi keagamaan saja. Ini bila mau dipadu sebenarnya nggak masalah. Yaitu presiden punya kewajiban membimbing umat, karena nggak mampu maka dia bikin badan, dikumpulkan ahli ilmu yang mumpuni. Tugasku membimbing umat, kerjakan. Kalian saya pilih sebagai ahli ilmu, doktor di bidang keilmuan syar'i dengan manhaj yang benar, bahkan profesor yang sudah mahir mengajarnya. Bahkan nasihati kami dengan ilmumu. Karena kamu sebagai waliul amri, saya sebagai waliul amri, tetapi kamu tuh lebih tinggi. Kenapa? Karena saya bisa berbuat itu ilmu yang kau bimbingkan, lebih tinggi kan? Makanya makna kibar di sini orang sepuh yang dimaksud adalah waliul amri. Maka ada perintah wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan waliul amri yang dia taat Allah Rasul. Maka lafaz atiu hanya untuk Allah dan Rasul. Untuk waliul amri tidak ada atiu. Kenapa? Karena dia diperintahkan
pada cakupan perintah wa atiu. Waliyul amri, taatilah Allah, taatilah Rasul. Bila kamu sejalan, nah kamu memerintah, perintahmu nanti akan diperhatikan. Waliyul amri terbaik itu Nabi SAW. Dilanjutkan Abu Bakar, dilanjutkan Umar, dilanjutkan Utsman, dilanjutkan Ali, dilanjutkan Hasan, dilanjutkan Muawiyah, dilanjutkan Umar bin Abdul Aziz, dilanjutkan Harun ar-Rasyid. Itu tokoh-tokoh yang menonjol. Maka mereka ngomong didengar, mereka menitahkan dikerjakan. Ya, itulah pesan Nabi SAW. Isma'u wa ati'u. Ai li wali umurikum. Dengarkan, taatilah kepada waliyul amrimu. Itu orang tua kita. Itu orang tua kita. Makanya kedudukan Nabi di depan umat itu bapak. Kedudukan istri Nabi di depan umat itu ibu. Kedudukan umat di depan Nabi itu anak. Semisal Nabi Lut ketika umatnya mengalami kelainan. Apa kelainan umatnya Nabi Lut? Menyalurkan syahwat sejenis laki dan laki namanya homo, dampaknya perempuan dengan perempuan namanya lesbi. Makanya Nabi Lut disitu menawarkan apa? Inilah anak perempuanku, nikahilah. Siapa yang dimaksud dengan nikahi anak perempuanku? Jangan kamu salurkan dengan sesama. Siapa yang dimaksud dengan anak perempuanku? Apa laki-lakinya 10 juta, anak wedoknya 10 juta, ngoten nggih. Brudul dari rahim istrinya. Bukan, kedudukan umat di depan nabinya itu kelasnya itu anak. Nah, karena kedudukan umat di depan nabi itu adalah anak, maka nabi itu bapak. Makanya kibar yang dimaksud itu adalah orang tuanya itu waliyul amrinya. Dan di sana ada adab anak pada orang tua. Selagi tidak diperintahkan maksiat, taati. Ngomong nggak boleh mendengus, nggak boleh mengherdik. Makanya ketika orang tua punya kesalahan dengan cara demo, itu bukan Islam. Sering demo itu menghujat, bongkar elek, bahkan ngancam-ngancam, bahkan anarkis, bahkan kata-kata jorok. Pantasnya sunate ngepok wae. Lho masa anak kepada orang tuanya seperti itu? Kan gak sopan blas, durhaka pol. Makanya demo itu haram. Gimana kemungkaran waliul amri? Siapapun pasti punya kesalahan. Yang tidak itu Nabi, maksum. Bila ada sesuatu Allah yang menggiring, membimbing, menuruni wahyu. Selebihnya tidak ada. Maka caranya adalah ketemu 4 mata. Anak sowan pada orang tuanya. Sekira diizinkan kami mau sowan. Sekira diizinkan kami mau matur. Ya wis teko, apa yang kamu ceritakan sampaikan. Datang dengan bahasa lembut. Maaf sebelumnya kami hendak matur yang baik, yang lembut. Anak sopan sehingga orang tua terenyuh. Itu saja tugasnya. Ditompo bejone enggak ditompo, ada apa-apa nanti pemerintah nanti yang nanggung dosa. Enak kan? Masyarakat nggak usah nanggung dosa. Kenapa? Sudah ngilik nih kok masalah. Makanya jangan memaksakan kehendak, jangan anarkis. Makanya ngelak-ngelak penguasa itu haram. Bila memang ingin mengingatkan, ketemu 4 mata. Bila tidak, doakan. Kenapa? Itu pemimpinmu, itu orang tuamu. Makanya kita jangan ikut-ikutan demo. Tapi bila bisa ketemu, sowan langsung. Bila nggak mungkin, doakan. Caranya itu. Selagi mereka itu masih menegakkan
sholat. Sampai mereka zalim, punggungmu dipukul, hartamu dirampas, sabaro. Karena mengingatkan masyarakat itu banyak dosa. Kalau menginginkan pemimpinmu itu adalah baik, benahi masyarakat. Makanya ketika ada yang protes kepada Ali bin Abi Thalib, Imam, kenapa di masamu kok kacu? Enggak seperti di masa Abu Bakar atau Umar. Apa jawabnya? Di masa Abu Bakar, umatnya kelasnya Umar, Utsman, Ali. Di masa Umar, umatnya kelasnya Utsman, Ali, dan sebagainya. Di masa Utsman, umatnya orang semisal Ali. Di masa Ali, umatnya semisal kamu wong sing mecece. Nawa mecece ini. Jadi kalau menginginkan pemimpin yang baik, benahi diri sendiri. Gak pengen atu sambune wangi, siapkan air bersih. Dan tambah pewangi apa yang pantas. Lah mandimu nek comberan, kau mengharapkan baumu wangi. Masyarakat full dosa. Bagaimana menginginkan pemimpinnya baik? Allah memberikan penandasan, wa kadzalika nuwalli ba'dha dzalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Begitulah masyarakat yang zalim akan saya kuasakan kepada mereka pemimpin yang juga zalim. Kenapa? Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sebagaimana amal. Maka bila kita menginginkan, masyarakat menginginkan pemimpin itu baik, ini sudah ada media paling hebat untuk berusaha supaya pemimpinnya baik. Nopo? Media yang luar biasa supaya pemimpinnya baik. Nopo? Masjid. Nopo? Masjid. Hidupkan masjid, makmurkan masjid. Adzannya jelas, jamaahnya jelas, keilmuannya jelas. Sehari disampaikan satu hadis boleh. Ojo seminggu satu hadis karo sari, gak masuk nanti jadinya. Saya tadi lewat ke sini masjid sing tutupan akeh lho nggih. Kono sik peteng, kono sik peteng, kono sik peteng, ya Allah. Makanya lek pemimpinnya rapi ya pancen masyarakate ngono terus piye? Sing apik-apik yang ngijeni, sehingga enggak memiliki pengaruh. Bagaimana gula sesendok membuat banyu sak trim legi, saken mboten? Sak negara masjid sing bener siji, masjid puluhan ribu enggak bener. Ya banyu sak trim mek digulane sesendok legi mboten? Ya enggak legi, maka itu butuh mayoritas. Butuh mayoritas. Itu tadi tentang makna kibar. Kita adalah orang tua. Wa ahlil fadli, dan bab menghargai kepada orang yang punya keutamaan. Ini luas. Itu luas. Mungkin para menterinya, orang-orang yang mendukung kesuksesannya, yang mereka itu punya saham untuk baiknya, maka hargai juga mereka. Wa takrimi, dan lebih mengutamakan mereka ala gharim, daripada yang enggak punya keutamaan, dan juga menghargai majelis mereka dan menampakkan akan keunggulan martabat mereka. Sekarang kita masuk kepada pembacaan dalil. Nah, sak kuwate berapa nanti yang kita baca? Untuk isaknya jam 7:15. Tapi kita ini dalil ini mungkin mboten mari-mari. Nyapa? Jamnya panggah jam itu kurang 10 kan ya. Serah mari-mari. Sekarang jam 7:06. Di 9 menit lagi insyaallah, atau 10 menit lagi, atau sekitar itu.
Pertama, nukilan surah Az-Zumar yang ke-9. Allah firmankan, Kul, Nabi kita diperintah untuk menyampaikan pesan kepada umat. Ya Rasulullah SAW sampaikan. Umat tanya, sahabatmu tanya, hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Hal apakah yastawi sama alladzina ya'lamun, orang yang punya ilmu, walladzina, dan orang yang la ya'lamun, gak punya ilmu. Niki jawabnya gampil mboten? Gampil napa? Ya ora padha. Sitok mangan bangku sekolah, sitok ora, ya ora padha. Sitok iso maca abatasa, sitok buta huruf, ya ora padha. Apa endi? Ya habis yang duwe ilmu. Ini kan pertanyaan menggairahkan. Bila kamu tahu memang enggak sama, yang punya ilmu lebih baik, lah kamu pilih yang mana? Fitrah manusia pilih yang mana? Ya pilih sing apik. Ini mendorong untuk cari, lek ngono berarti tak golek ilmu ya. Kenapa? Diangkat derajatnya. Bisa beramal, bisa berdakwah. Bisa punya sikap, bisa punya kehormatan. Innama yatadzakaru, sesungguhnya yang bisa mengambil pelajaran adalah ulul albab, orang yang punya pemikiran cerdas. Cerdas itu ngerti manfaat, ngerti madorot, butuh manfaat mengambil, benci madorot meninggalkan. Bukan cerdas itu semasa pinter akal-akalan. Cerdas pinter akal-akalan nggih kathah, yang pinter minteri, pinter malah mlekoto wong. Wonten. Cerdas itu bukan itu, tetapi cerdas itu adalah akalnya bisa memahami halal haram, baik buruk, punya ketertarikan pada yang baik, benci kepada yang buruk, lalu mewujudkan baik diambil, buruk ditinggalkan. Itulah kayak orang yang punya kecerdasan. Ilmu membimbing ke sana. Makanya ilmu itu ada yang manfaat, ada ilmu yang tidak manfaat. An Abi Mas'ud Uqbah ibni Amr Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu anhu qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma, yang ngimami suatu kaum, aqra'uhum, yang paling sempurna bacaan mereka li kitabillah, terhadap kitab Allah. Fa in kanu fil qiraati sawa, bila mereka di kemampuan membaca Qur'annya sama, fa a'lamuhum bis sunnah, sing paling ngerti kepada sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawa, di dalam kesunahnya kemampuannya sama, fa aqdamuhum hijratan, yang paling dhisik hijrah. Wa in kanu fil hijrati sawa, di dalam hijrahnya mereka juga sama, fa aqdamuhum sinnan, sing paling dhisik lairi. Wala ya'umanna, jangan sampai ngimami. Ya ummana, jangan ngimami. Wala ya ummana, jangan pisan-pisan ngimami. Ar-rajul, seseorang, ar-rajulah pada orang lain, fi sultani, di wilayahnya. Wala yaq'udu fi baitihi, dengan duduk ketika bertamu di rumahnya, ala takrimatihi, di kursi kehormatan milik tuan rumah, illa bi idzni, kecuali dengan izin tuan rumah. Rawah Muslim. Wa fi riwayatin fa aqsamuhum silman, sing paling dhisik masuk Islami, sebagai badal sinnan, paling dulu lahirnya. Islaman, Islamnya lebih dulu. Wa fi riwayatin ya umul qaumah, sing ngimami kaum, aqrahum li kitabillah, yang paling mumpuni di dalam kitab Allah. Waqtamuhum qiraatan, dan yang paling maju pada sisi kemampuan bacanya. Fa in kanat qiraatuhum sawa, bila kemampuan bacanya sama, fa ayam yang imami mereka aqdamu hijratan, yang paling dulu hijrahnya.
Wa in kanu fil hijrati sawa, pada sisi hijrahnya juga sama, fal ya ummahum akbaruhum sinnan, sing paling sepuh umure. Wal murad bi sultan, yang dimaksud dengan sultan itu apa? Mahalu walayatihi, wahalu wilayati, wilayah kekuasaannya. Awil maudi alladhi yahtasibi, atau tempat yang dia punya kekhususan di situ. Wa takrimatuhu bi fathit ta, tanya di fathah, wa kasrir ra takri, wa ya ma yanfaritu bi, apa orang yang mendapatkan nilai tersendiri, hak milik pribadi, min firas mungkin tempat duduk, wasarir mungkin juga kursi, wa nahwiha wa nahwima, dan juga yang semisalnya. Apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini? Pertama, tentang cakupan wilayah. Ada wilayah terbatas, ada wilayah luas. Wilayah terbatas, orang beranak pinak, semula wong loro suami istri, turun anak-anak, gede, rapi, keluar putu. Dia punya tanah luas, anak turunnya dikene omah kono-kono. Siapa di situ penguasanya? Pemilik wilayah siapa? Wong sing paling sepuh sebagai cikal bakalnya. Maka dia yang paling berkepentingan untuk membimbing mereka, termasuk ketika sholat ngimami mereka. Itu wilayah terbatas, itu khusus. Wilayah terbatas itu khusus. Sopo-sopo dari anak turunnya aja nganti ngejeki kedudukan leluhurnya. Walaupun dari anak turunnya anak sing maca Quran luwih pinter, tapi lah enggak ditunjuk oleh sesepuhnya tadi, jangan. Kenapa? Itu memang wilayah pribadi. Wilayah pribadi. Itu berlaku adab. Orang itu punya kepemilikan pribadi seperti itu, sing liya-liyane jangan masuk tanpa izinnya. Termasuk salat aja ngimami. Maka balik, bila ada dari mereka sholat duluan, pemilik asli leluhurnya sesepuhnya itu belum mengizinkan, itu juga tidak sah sholatnya. Kenapa? Terkena peraturan di atas. Jangan ngimami suatu kaum yang bukan di wilayahnya, jelaskan hadis. Itu untuk wilayah pribadi. Untuk wilayah pribadi. Kemudian wilayah itu ada yang luas dalam bentuk kenegaraan. Nah, bila wilayah luas itu bentuk kenegaraannya, itu akhirnya itu bukan milik pribadi tapi milik bersama. Lalu siapa yang jadi pemimpin? Maka yang paling bagus. Ketika itu Nabi masih ada, jelas nabinya. Kenapa? Allah sing milih nih. Ketika nabinya sudah meninggal, nanti umat akan tahu siapa dari sahabat Nabi itu yang paling bagus. Waktu itu Abu Bakar, siapapun sepakat. Kenapa? Kabeh wong ngerti itu terbaik. Kemudian ketika Abu Bakar tidak meninggal, langsung nunjuk kepada Umar. Ketika Umar hendak meninggal, menunjuk 6 orang, silakan musyawarah siapa satu dari kamu berenam yang jadi saya ridho. Itu kriterianya adalah siapa yang dipilih adalah tadi yang paling bagus Qur'annya, bila sama yang paling tahu kepada sunnah nabinya, bila sama yang paling duluan masuk Islamnya, bila sama yang paling duluan hijrahnya, bila sama yang lebih sepuh umurnya. Itu berlaku seperti itu, sehingga dipilih yang paling bagus. Dipilih yang paling bagus seperti itu. Kemudian makna yang paling bagus Qur'annya itu bersifat menyeluruh.
Bukan yang paling bagus nazomnya, lagunya, bukan. Tapi yang paling bagus Qur'annya. Bagaimana tanda orang yang paling bagus Qur'annya? Pertama, bisa membaca bacaan benar, ngerti bahasa tafsirnya, sehingga bisa mengamalkan dan mengajarkannya. Itu tanda terbagus. Apakah setiap orang yang bacanya bagus mesti menguasai bahasanya, menguasai tafsirnya? Tidak ada jaminan. Karena Quran itu bukan sebatas dibaca. Quran hanya dibaca saja tanpa paham, semata baca gak paham itu sudah mendapatkan celaan. Mana celaannya? Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin akfaluha. Kenapa kok enggak memahami Quran? Sing tak waca kok enggak paham, piye to? Dicela kan? Emangnya ada sumbatnya. Loh, itu kan bahasa keras kan? Itu kan bahasa keras seperti itu. Pokoknya sing ngungkapnya lebih keras lagi, wah tambah merinding nanti ngrungokne. Menggunakan bahasa seperti itu. Itu tadi kita mengenal tentang lingkup wilayah. Ada wilayah pribadi khusus, termasuk orang beranak pinak tadi. Makanya siapa yang jadi sesepuh itu harus dihormati. Yang dia bertanggung jawab kepada semua anak turunnya. Lalu makna wilayah yang nomor dua adalah wilayah yang luas, itu perkumpulan dari keluarga ABC, suku ABC, pulau ABC, akhirnya menjadi ada kebersamaan. Maka yang menjadi pemimpin kepada mereka adalah yang paling bagus, ada urutannya, Qurannya bila sama, sunnahnya bila sama, duluan hijrahnya bila sama, duluan masuk Islamnya bila sama, yang paling sepuh umurnya. Ini merupakan pelajaran penting dengan adab yang seperti itu. Itu standar kebaikan. Apabila negara seperti itu, ini percontohan luar biasa. Apakah mungkin di negeri ini itu kok? Ya semoga-moga mawon. Di generasi terbaik saja nggak bisa menjamin bisa semuanya. Kapan di generasi terbaik sudah berubah? Ketika Abu Bakar betul masih terpenuhi kriteria di atas, terbaik yang menjadi pemimpin. Di masa Umar masih beraksana, standar di atas, terbaik jadi pemimpin. Di masa Utsman masih terus berjalan, terbaik jadi pemimpin. Di masa Ali juga masih, di masa Muawiyah, di masa Hasan masih, di masa Muawiyah juga masih. Selepas Muawiyah itu sudah mulai berkurang. Kenapa? Pindah kepada keluarga. Akhirnya pindah kepada keluarga yang lain, dari Bani Umayyah tergeser pindah ke Bani Abbasiyah. Nah, sekarang lebih memprihatinkan lagi. Di masa Jababiro, masa diktator, umat tertekan, kemaksiatan seolah itu merajalela. Tapi di sana masih ada masa yang kita tunggu, kapan Al-Mahdi kepemerintahan dengan gaya nubuah masa depan. Tapi nggak usah ngarep-ngarep, segera datang. Kenapa? Nyengkani kiamat masalahnya. Sudah siapkah bekal kita nanti kiamat teko? Itu permasalahannya. Kapan ya teko nih? Khalifahnya gaya nubuah. Bekalmu itu apa? Apa sudah pantas orang kaya kamu itu mendapatkan hadiah kekhalifahan? Nggak mau manjing sedina main untuk 3.000, kok mau beli mobil 3 miliar terus nanti. Makanya itu supaya tahu diri, ngaca diri. Berharap ya berharap, tapi harus ngaca diri. Allah. Itu tadi beberapa pelajaran. Adapun bagaimana berikutnya, insyaallah bisa kita baca menyusul. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.